Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulhawahidah di kelas IT 403 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep pemodelan berorientasi objek. Baik, topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini antara lain yakni konsep dan teknik pemodelan, kemudian pemodelan berbasis objek dan UML, serta contoh dan gambaran di pemodelan berbasis objek. Baik, yang pertama yaitu konsep pemodelan. Pemodelan adalah pendeskripsian atau gambaran bentuk tertentu sebelum memulai pengkodingan. Jadi, konsep pemodelan berorientasi objek merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada dalam sebuah sistem dengan berfokus dalam menggunakan objek. Diagram adalah representasi grafis dari sekumpulan elemen dalam model sebuah sistem, sedangkan model adalah abstraksi dari sistem dan subsistem dalam sudut pandang tertentu. Jadi, pemodelan sistem adalah proses mengembangkan model sistem dengan masing-masing model mewakili perspektif yang berbeda dari sistem itu. Nah, model sendiri biasanya didasarkan pada notasi grafis yang disebut dengan UML atau Unified Modeling Language. Kemudian dari konsep objek, pemodelan berbasis objek ada dua objek yang perlu dipahami, yakni objek dan kelas. Nah, objek sendiri didefinisikan sebagai konsep, abstraksi, atau benda dengan batasan dan arti untuk suatu masalah. Objek menjelaskan dua tujuan, yakni pengertian tentang dunia nyata dan dilengkapi dengan dasar praktek untuk implementasi dalam komputer. Sedangkan kelas adalah digunakan untuk menggambarkan sekumpulan dari objek yang mempunyai sifat, atribut, perilaku, dan relasi yang sama. Contoh dari real case-nya yakni objek antara lain orang, perusahaan, proses disebut dengan objek, sedangkan atribut dan setiap objek ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Misal orang memiliki atribut antara lain umur, IQ, pekerjaan, dan lainnya. Kemudian UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Sebuah model adalah abstraksi dari sistem dan subsistem pada sudut pandang tertentu. Model yang berbeda menggambarkan sudut pandang yang berbeda dalam suatu sistem. Nah, UML sendiri menyediakan notasi untuk menggambarkan subsistem dalam bentuk package. Jadi ada masing-masing gambar dan juga relasinya telah didefinisikan dalam UML. Nah, berikut adalah contoh dari UML untuk kelas diagram. Jadi di sini ada UML yang digunakan untuk menentukan member, termasuk dari member mahasiswa atau member luar. Jadi di sini saat sudah ada pada diagram, kita jadi bisa mengerti strukturnya. Dan di sini adalah contoh dari kelas pewarisan, di mana nanti member sebagai superkelas dan juga member mahasiswa dan member luar ini sebagai subkelas, yang mana kedua turunan ini akan mewarisi sifat-sifat dan perilaku dari kelas member utama di sini. Jadi di sini telah didefinisikan sebagai entiti utama dengan memiliki sifat-sifatnya antara lain seperti atau atribut-atributnya seperti member ID, name, address, kemudian diri tingkah laku atau variabel atau metodenya seperti member dan juga info member, di mana nanti akan diwarisi pada member mahasiswa dan juga member luar. Jadi, dalam memahami konsep sebelum kita belajar pada codingnya, kita perlu untuk memahami terlebih dahulu pemodelan berorientasi objek itu sendiri. Baik, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan terkait konsep pemodelan berbasis objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.